beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Tumbur, utamanya juga berkaitan dengan iklim investasi, kepastian hukum, dan juga lain sebagainya. Begitu tanggapan Anda sendiri seperti apa, Pak Andang? Ya, yang paling mendasar sebenarnya undang-undang migas kita udah compang-camping sejak 12 tahun yang lalu itu. Banyak sekali pasal-pasalnya yang sudah dibatalkan oleh MK dan sampai sekarang otoritas Oil and Gas Indonesia yang namanya SKK Migas pun itu hanya berdasarkan pada peraturan presiden. Jadi undang-undang migas selalu dijanjikan di setiap menjelang pemilu itu akan dikerjakan, dituntaskan, tapi sudah 3 pemilu ini nggak pernah beres-beres undang-undang migas ini. Jadi itu yang paling mendasar. Jadi orang juga mau investasi di sini ketika Pak Tumbur tadi katakan perubahan, nanti dirubah lagi, nanti dirubah lagi. Lah wong undang-undangnya aja compang-camping kok. Itu sampai sekarang juga nggak beres-beres itu. RUU migas untuk mengganti undang-undang migas 2002 itu sampai sekarang. Banyak pasalnya udah dibatalkan termasuk PP migas yang ada di dalam undang-undang migas sudah dibatalkan di situ dan diganti dengan SKK migas yang hanya berdasarkan peraturan presiden. Jadi aspek hukumnya lemah sekali itu. Aspek hukumnya lemah sekali. Itu jadi komentar saya. Yang kedua juga itu tadi kepastian hukum yang di level lebih rinci lagi di bawah. Seringkali peraturan-peraturan menteri itu lebih kuat dilakukan dan diimplementasikan daripada peraturan pemerintah di atasnya atau peraturan presiden, perpres itu kan ada di dalam urutan peraturan gitu ya. Tetapi begitu ada rejim baru, kelompok baru masuk di dalam ESDM gitu ya, mereka punya pemikiran-pemikiran baru dimasukkan dalam peraturan menteri yang di atasnya misalnya belum diberesin sampai itu tadi ya peraturan pemerintahnya belum ada. Kayak misalnya salah satu contoh soal CCS, CCUS itu. Itu kan di undang-undang migas, di peraturan pemerintah tentang hulu migas saja nggak ada, di peraturan pemerintah tentang industri nggak ada gitu ya. Kita sudah bikin peraturan menteri, dasarnya di atasnya nggak ada. Nah hal-hal kayak gini nih, selain tadi itu dikatakan ya apa kepastian hukum, ya hal-hal kayak gitu tuh yang harus diberesin sebenarnya. Dan itu dimulai dari DPR sebenarnya. Jangan cuma janji-janji politik aja menjelang pemilu, undang-undang migas beresin itu. Oke, oke. Tadi artinya masih tumpang tindih ya. Di satu sisi juga masih tumpang tindih ya, Pak Andang begitu. Tapi ketika kita melihat tadi ya revisi berkaitan dengan UU Migas, tadi Anda juga menyampaikan sudah compang-camping sejak 12 tahun lalu. Tapi ketika kita lihat lagi lebih dalam, menurut Anda poin apa yang paling penting dan perlu diadres dalam undang-undang ini dan tidak boleh lagi diganggu-gugat itu seperti apa, Pak Andang? Terkait kelembagaan dan terkait sistem kontrak misalnya. Itu harus dilindungi betul di undang-undang. Kelembagaan, penguasaan dari kelembagaan yang mengawasi oil and gas Indonesia maupun yang punya mineral right yang di Indonesianya sendiri gitu. Itu kan selalu terjadi perdebatan gitu kan antara ya udah dikasihkan ke perusahaan ke Pertamina gitu atau ke nanti namanya badan usaha khusus atau ya udahlah nggak usah ini langsung pemerintah yang namanya dulu BP Migas gitu kan nggak bisa. Nah itu yang paling mendasar sebenarnya karena apakah nanti kita akan atau para kontraktor atau para pengusaha multinasional company itu akan berkontrak dengan satu perusahaan gitu ya, kayak di Petronas kayak gitu kan atau kayak di Pertamina zaman dulu ataukah akan berkontrak dengan pemerintah via BP Migas atau SKK Migas itu jadi penting gitu. Jadi dasar hukumnya akan beda itu. Oke, tapi di pandangan Anda idealnya sendiri bentuk dari SKK Migas seperti apa? Karena saat ini juga tengah jadi perdebatan begitu, tengah terus dilakukan diskusi-diskusi. Pandangan Anda seperti apa, Pak Andang? Balikin aja ke zaman lama dulu, tapi perusahaannya jangan Pertamina yang sekarang. Jadi dibikin yang baru, yang lebih profesional gitu. Jadi yang kalau zaman dulu kan Pertamina sudah bebannya berat sekali dengan beban politik, anggaran non APBN dipakai untuk macam-macam, dipakai untuk daerah operasi militer, dipakai di Timur Timur waktu itu ya, duit Pertamina itu. Tapi kan sekarang harusnya bikin Pertamina 2, Pertamina 3 sudah lah. Yang namanya bukan Pertamina, jadi tapi perusahaan yang mewakili pemerintah di situ sehingga kontrak itu antar perusahaan gitu ya. Jadi bukan antar negara dengan perusahaan gitu. Perusahaan dengan perusahaan dan kontrak nggak boleh dirubah kalau dua belah pihak itu nggak setuju, salah satu pihaknya nggak setuju dan bisa ke arbitrase. Kira-kira itu. Oke, oke, baik. Menarik, Pak Andang. Saya akan ke Pak Tumbur. Begitu tanggapan Anda seperti apa? Utamanya berkaitan tadi ya dengan Undang-Undang Migas, kemudian juga tadi bentuk dari SKK Migas seperti apa, Pak Tumbur?
Ya, jadi yang intinya tadi kepastian hukum tadi. Kalau undang-undangnya dibenerin, yang lainnya pun akan ikut dibenerin juga pastinya kan. Segala peraturan-peraturan akan mengacu ke undang-undang yang baru, undang-undang migas tadi. Ini yang ditunggu para investor sebenarnya. Ini seperti apa sih kepastian hukum kalau kita berinvestasi di Indonesia? Apakah kita akan bisa berjalan sesuai dengan komitmen daripada kontrak yang kita tandatangani dengan negara Indonesia? Ya, kita bertanda tangan dengan siapa berkomitmennya, dengan pemerintah kah atau dengan badan usaha milik negara atau badan usaha khusus tadi seperti Pandang. Ini nih yang kita tunggu. Si investor-investor ini nunggu nih sebelum seperti apa sih peraturannya nanti. Jadi kita waktu melakukan investasi sebesar apa dan berapa resikonya dari regulasi dan yang lainnya. Itu kan dalam setiap investasi kan tidak hanya subsurface atau di bawah permukaan atau operation, tapi politik dan kepastian hukum itu yang paling faktor utama. Nah tadi yang dibilang Pak Andang tadi, ya kalau memang bisa dibenerin dengan segera, banyak investor yang mau masuk. Oke. Dan ini yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Mereka menarik investasi mereka ya mengacu apa yang di Indonesia dulu. Dan mereka perbaiki. Akhirnya mereka jadi lebih menarik daripada Indonesia. Ini yang kita tunggu dari para investor. Sebenarnya seperti itu. Oke, tapi tadi berkaitan dengan satu poin yang menurut Anda perlu diadres dari undang-undang ini, kemudian di satu sisi juga mungkin inilah yang dibutuhkan dari para pelaku industri begitu ataupun juga investor yang harapannya tidak berubah-ubah begitu, seperti apa, Pak Tumbur? Ya, sebenarnya gini kan, ada undang-undang, ada regulasi yang mensupport undang-undang tadi, dan integration regulasi tadi dengan berbagai stakeholder yang di Indonesia. Setelah itu ada perubahan, misalnya perubahan pemerintahan, jadi jangan berubah gitu. Yang sudah kita tanda tangani, sudah kita komit, ya kita hormati gitu. Dan ini yang terjadi waktu kita punya produksi sampai begitu besarnya, karena komitmen dari awal ya dihormati baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh investor. Jadi kita bisa produksi sampai 1,7. Nah setelah itu kan banyak perubahan-perubahan. Nah perubahan dan pemerintahan maupun perubahan undang-undang yang tadi dibilang Pak Adang, ya perubahan-perubahan itu yang hampir setiap perubahan pemerintahan ada perubahan peraturan. Sekarang lagi menuju perubahan pemerintahan juga, apakah artinya dari pelaku industri mungkin saat ini juga tengah deg-degan, artinya Pak Tumbur? Ya kita tunggu seperti apa nih pemerintahan selanjutnya dengan energi ini sebagai dasar untuk pembangunan mereka atau bukan, atau ada perubahan apa lagi yang akan dilakukan. Kan ada perubahan energi transisi, ada perubahan tren ekonomi. Nah ini kita tunggu juga untuk melakukan investasi selanjutnya. Kira-kira sih seperti itu. Oke, baik. Tadi berbicara sekali lagi berkaitan dengan transisi energi. Dari Pak Andang sendiri seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini? Karena di satu sisi juga kita ketahui bahwa energi fosil masih menjadi backbone, begitu, masih menjadi kebutuhan utama, masih transisi juga mungkin perlu dilakukan secara bertahap, begitu. Nah, tapi di satu sisi ketika kita melihat lagi untuk sektor hulu migas kita juga tadi sekali lagi, begitu ya, produksinya juga terus decline, begitu, sehingga ada kekhawatiran mungkin ya. Beberapa pihak begitu memikirkan seperti apa mungkin transisi ini bisa akan berjalan dengan mulus. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Pak Andang? Sebenarnya tanggapan saya justru yang tadi disampaikan bahwa produksi minyak kita menurun, kita menuju transisi energi itu bukan paradoks, itu sebenarnya paralelisme. Artinya apa? Ya udahlah nggak usah pakai minyak gitu lah untuk banyak hal gitu. Pakai apa? Transisi melalui gas. Ya. Jadi kita itu nggak ada paradoks sebenarnya. Paradoksnya adalah implementasi politik dari kebijakan energinya, itu paradoks sih. Tapi bahwa situasi kita itu mau menuju ke transisi energi, menuju ke energi hijau, melalui gas, itu sudah diungkapkan oleh banyak sekali pejabat gitu. Tapi yang nggak jadi-jadi juga gitu. Tetap aja kita itu impor minyak gitu. Dan gasnya sendiri salah satunya tadi yang dibilang Pak Tumbur, ya infrastruktur harus beresin. Ya alhamdulillah lah mulai 2020 kemarin itu pipa Cisem tahap pertama pakai APBN, pakai ini ya. Tapi masih ada, jadi harus nyambung dari Sumatera, dari Aceh sampai ke Jawa Timur gitu, nyambung bahkan sampai ke Kangen nyambung gitu. Kalau udah nyambung semua gas dari Aceh kemarin itu bisa nyampe ke Jawa Barat, bisa nyampe ke Jawa Timur yang butuh gas. Tapi ya itu tadi mungkin agak terlambat, tapi ya udahlah. Kita jalani itu semua, bahwa transisi energi itu melalui gas dan minyak
ya udah lupakanlah, banyak yang harus Oke. dirubah di situ. Cuman dasar kebijakan energi mixnya sih yang saya dengar sekarang lagi mau dibikin peraturan pemerintah pengganti kebijakan energi 2014, itu mestinya dirubah itu. Minyaknya jangan lebih banyak daripada gas. Oke. Gasnya lebih banyak daripada minyak harusnya. Itu Oke.